Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Informatika A dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang beranggotakan saya sendiri Kail Fatih Al-Madani dengan NIM 025. Saya Salman Al-Farisi Pamanta dari NIM 047. Saya Satrio Donatri Haji NIM 015. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis artikel kami User Requirement Elicitation in Web-Based Participatory Geographic Information System Interface Design. Di sini saya akan menjelaskan identitas jurnal tersebut. Jurnal yang berjudul User Requirement Elicitation in Web-Based Participatory Geographic Information System Interface Design yang ditulis oleh Sofyan Z, Zulkifli, dan Bustami. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2020. Sumbernya yaitu IOP Conference Series Material Science and Engineering, yaitu doi-nya yaitu 10.1857 strip 899X /796 /1 Masuk pada bagian tujuan penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan mengumpulkan kebutuhan pengguna secara spesifik untuk merancang sistem web GIS partisipatif menggunakan pendekatan user centered design atau UCD, sehingga fitur-fitur penting seperti jenis peta, fitur input data, dan manajemen data dapat diidentifikasikan dan diprioritaskan untuk meningkatkan usability serta mendukung koordinasi perencanaan spasial antar instansi di Banda Aceh. Masuk ke metode yang digunakan dalam menetapkan requirement, yaitu penelitian ini menggunakan beberapa teknik dari metode user centered design atau UCD. Pertama, peneliti melakukan initial interview untuk menggali kebutuhan dasar dari Bapeda sebagai pengguna utama. Kedua, peneliti melakukan direct observation untuk melihat bagaimana pengguna saat ini bekerja dengan aplikasi Google Earth, menemukan kelemahan koordinasi data yang tersimpan secara office. Ketiga, yaitu peneliti melaksanakan follow up interview dengan 15 pegawai dari beberapa instansi untuk memperjelas kebutuhan fitur. Terakhir, yaitu dilakukan paper prototyping agar pengguna dapat memanipulasi antarmuka secara langsung di kertas dan menilai apakah rancangan fitur benar-benar sesuai dengan alur kerja mereka. Nah, selanjutnya ada penerapan persona dan skenario. Jadi meskipun di jurnal ini itu tidak dituliskan secara langsung atau secara tertulis tentang penggunaan persona dan skenario, namun penerapan persona dan skenario ini dapat tercermin dari beberapa tahapnya, yaitu yang pertama, persona ini tercermin di bagian pengidentifikasian atau perkenalan pengguna inti seperti petugas Bapeda, lalu PUPR, dan DPM PTSP yang masing-masing memiliki tugas dan kebutuhannya berbeda-beda. Nah, selain itu, skenario ini tercermin di dalam skenario-nya tercermin melalui hasil observasi yang memotret atau memetakan alur kerja nyata, di mana misalnya pada bagian bagaimana pengguna memasukkan data koordinat atau berkoordinasi saat rapat dan menggunakan Google Earth sehari-hari. Walaupun tidak disusun secara formal, namun pendekatan ini tetap memberikan gambaran tentang siapa pengguna dan bagaimana sistem digunakan dalam konteks operasional sebenarnya. Lalu kita masuk ke bagian analisis kritis, di mana terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah persona dan skenario efektif dalam membantu memahami kebutuhan pengguna? Nah, dalam jurnal ini efektivitas persona dan skenario dalam penelitian tidak bersifat langsung, karena di dalam jurnal ini seperti yang saya sebutkan tadi, dia itu tidak tertulis perinciannya, kayak misalnya pegawai Bapeda itu namanya siapa, umurnya berapa, lalu perilakunya bagaimana. Tapi di dalam jurnal tersebut hanya disebutkan seperti pegawai Bapeda, PUPR, dan DPM PTSP, yang mana hal-hal tersebut hanya merupakan kategori pengguna, bukan spesifik persona, serta permasalahan yang tidak dinarasikan secara berurutan sehingga belum tergolong sebagai skenario. Lalu
yaitu memahami siapa pengguna dan bagaimana cara mereka bekerja, seperti dengan cara observasi lapangan, wawancara, prototyping dengan menggunakan kertas. Jadi itu kayak dia gambar prototipenya di kertas itu gimana, terus nanti langsung dikoreksi sama penggunanya. Jadi bukan prototipe digital. Lalu dan dengan cara itu pengembang atau pengelola dapat memahami kebutuhan sebenarnya oleh si pengguna. Namun karena persona dan skenario yang tidak dibuat secara formal, beberapa potensi kelemahan muncul. Misalnya, tanpa persona formal, kebutuhan setiap tipe pengguna bisa saja berbeda, namun tidak terwakili secara seimbang. Kayak misalnya ada yang mahir teknologi, ada yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga sulit digunakan sebagai dasar evaluasi untuk di tahap berikutnya. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan cukup efektif, tapi terlalu minimalis untuk menghasilkan gambaran konteks penggunaan yang detail. Lalu pertanyaan kedua yaitu apa kelebihan dan kekurangan pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Nah, di sini kelebihannya itu kami menemukan beberapa, yaitu menggunakan pengguna secara aktif, iteratif dan fleksibel, fokus pada kegunaan dan efektivitas, di mana dengan pendekatan seperti observasi, wawancara, dan paper prototyping, kegunaan pengguna dapat diobservasi secara langsung dan dapat diperoleh dari data yang nyata, jadi bukan sekedar hanya asumsi pengembangnya saja. Nah, adapun pengelompokan fitur yang menjadi 3 kategori utama, yaitu map, terus input tools, dan data manajemen yang membantu menyusun fitur prioritas yang akan diterapkan di aplikasi tersebut secara jelas. Lalu kekurangannya itu yang pertama memakan waktu, dimana kalau wawancara pastinya kita tahu sendiri itu menggunakan waktu yang lumayan, serta biaya yang tinggi, mungkin ke dalam lokasinya langsung, terus bergantung pada kualitas dan kuantitas data pengguna, risiko subjektif dan bias, kurang efektif untuk proyek kompleks atau besar. Selain itu tidak ada pengujian prototipe digital sehingga terdapat risiko kegagalan implementasi fitur yang diharapkan. Baik, untuk yang C yaitu bagaimana metode tersebut bisa diterapkan dalam konteks proyek sistem interaktif di Indonesia, misalnya aplikasi e-learning, e-commerce, atau sistem administrasi kampus. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini sangat relevan jika diterapkan pada proyek interaktif lainnya di Indonesia. Misalnya dalam e-learning, observasi dan wawancara bisa dilakukan kepada guru dan siswa untuk memahami bagaimana mereka mengakses materi dan mengerjakan tugas. Nah, kemudian persona dapat mewakili pengguna seperti siswa aktif, gaptek, ataupun guru sibuk. Untuk sistem administrasi kampus, metode observasi dan prototyping dapat mengungkap kesulitan mahasiswa mengurus KRS atau mengakses layanan akademik. Nah, dengan kata lain, metode penelitian ini sangat fleksibel dan dapat diadaptasi ke berbagai jenis sistem interaktif dengan catatan penulisan dan dokumentasi mengenai persona dan skenario diperkuat agar pemahaman terhadap pengguna lebih mendalam. Yang keempat yaitu ada refleksi dan diskusi, yaitu tentang pelajaran yang diambil dari jurnal tersebut, yaitu jurnal ini membahas proses elicitation kebutuhan pengguna untuk desain antarmuka sistem informasi geografis GIS, yaitu partisipatif berbasis web di Banda Aceh menggunakan pendekatan user centered design UCD. Dalam jurnal ini kita belajar bahwa pemahaman untuk kebutuhan pengguna tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi pengembang saja, tetapi juga harus diperoleh langsung melalui wawancara atau observasi langsung terhadap pengguna. Adapun dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pentingnya memprioritaskan fitur agar dalam pengembangan suatu aplikasi pengembang dapat fokus memenuhi kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Penelitian ini juga meningkatkan bahwa dokumentasi persona dan skenario sangat penting agar pemahaman konteks pengguna lebih terstruktur dan mudah dievaluasi. Yang B ada penerapan requirement dalam pengguna persona dan skenario. Berdasarkan jurnal tentang elicitation kebutuhan pengguna untuk desain antarmuka GIS, partisipatif berbasis web di Banda Aceh menggunakan user centered design UCD. Kebutuhan yang dikumpulkan seperti kategori peta, input, dan manajemen data dapat diterapkan untuk membuat user personas, yaitu deskripsi profil pengguna tipikal, dan skenario, yaitu narasi interaksi pengguna dengan sistem.
Ini membantu memastikan desain sistem relevan, mudah digunakan, dan mendukung koordinasi antar lembaga pemerintah serta partisipasi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.